survei dan sekian pemaparan tugas besar dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan materi dan kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Maulida, TEM 100 dan 129, dan rekan saya Yasin Murtaza, TEM 103 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami yang bertemakan ruang terbuka hijau yang berlokasi studi di Kelurahan Lebak Siliwangi, Kota Bandung. Kota Bandung sendiri merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat. Secara ekonomis, Kota Bandung terletak di antara 7 derajat 36 derajat pojok timur dan 6 derajat 55 lintas selatan. Atas batas wilayah Kota Bandung yaitu batas utara dari Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, lalu batas selatan Kabupaten Bandung, batas barat Kota Cimahi, dan batas timur Kabupaten Bandung. Luasnya Kota Bandung tersebut yaitu 167,31 km atau sama dengan 1,673,1 hektar. Lalu, ruang terbuka hijau RTH adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka. Tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja tanam. Tersebut ada di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau di Kota Bandung terdiri dari taman dan lingkungan, taman sepanjang sempadan jaringan jalan tol, rel kereta api, sungai irigasi, dan SUTT. Lalu kawasan pemakaman dan hutan kota. Lalu secara umum ruang terbuka hijau dibangun secara merata diperlukan untuk memenuhi 3 fungsi dari berbagai segi, yaitu segi sosial, ekonomi, dan budaya, bahwa keberadaan ruang terbuka hijau bisa menjadi sarana pendidikan sekaligus tempat untuk berinteraksi antar manusia, juga bisa sebagai sarana rekreasi. Lalu segi fisik, bahwa ruang terbuka hijau berfungsi sebagai daerah resapan air, pengatur iklim, penyerap polutan, juga bisa digunakan sebagai daerah habitat satwa. Lalu segi estetika, bahwa ruang terbuka hijau berperan untuk menciptakan nilai estetika dengan keseimbangan dan keserasian antara berbagai bangunan untuk meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat. Melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum tahun 2006. Lalu berdasarkan pemaparan di atas, fungsi ruang terbuka hijau di perkotaan dapat disimpulkan yaitu sebagai tempat rekreasi, edukasi, serta sarana interaksi sosial masyarakat dan mampu menyerap kembali aspek negatif dari polutan, juga berperan untuk menciptakan kenyamanan bagi masyarakat. Lalu ini merupakan tabel dari potensi RTH di Kota Bandung tahun 2020. Pertama ada
Taman kota Kebun Bibit, area pemakaman, tegangan tinggi, sempadan sungai, jalur hijau jalan, sempadan kereta api, kota konservasi, penanganan lahan kritis, RTH dari bagian aset dan potensi RTH lainnya, yang dimana sudah tersedia luasnya masing-masing dan proporsinya masing-masing. Lalu Kelurahan Lebak Siliwangi merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Coblong yang memiliki banyak jumlah penduduk yang tinggal di bantaran Sungai Cikapundung. Secara geografis, Kelurahan Lebak Siliwangi sudah termasuk ke bagian tengah Sungai Cikapundung. Selain itu, Kelurahan Lebak Siliwangi memiliki bentuk wilayah data berombak besar. Ditinjau dari sudut ketinggian tanah, Kelurahan Lebak Siliwangi berada pada ketinggian 750 meter di atas permukaan air laut. Suhu rata-rata di Kelurahan Lebak Siliwangi berkisar 26 derajat Celcius. Sedangkan dilihat dari segi hujan berkisar 2.443,63 mth dengan jumlah hari dan jumlah hujan sebesar 5 hari. Kelurahan Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong merupakan salah satu wilayah pemerintah Kota Bandung dengan luas wilayah 1 hektare. Bagian penggunaan area tanah di Kelurahan Lebak Siliwangi antara lain yaitu tanah kering daratan 75 hektare, berbasis umum 25 hektare, jumlah hektare berdasarkan data Kelurahan Lebak Siliwangi tahun 2010 terlihat bahwa penggunaan area tanah di Kelurahan Lebak Siliwangi masih didominasi oleh tanah kering yaitu 175 hektare. Kemudian fasilitas umum seluas 25 hektare. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada umumnya Kelurahan Lebak Siliwangi sudah tidak memiliki lahan basah seperti pada Kelurahan Dago. Lalu Kelurahan Lebak Siliwangi ini terdiri dari 15 RW dan 64 RT. Lalu secara administratif memiliki batasan-batasan sebagai berikut. Di bagian selatan, Kelurahan Citarum atau Kecamatan Bandung Wetan, lalu Kelurahan Dago di bagian utara, lalu di bagian timur Kelurahan Lebak Kedel, lalu di bagian barat Kelurahan Cipaganti. Lalu ini merupakan peta RTH dan wilayah pengamatan yaitu Kelurahan Lebak Siliwangi yang berwarna merah yaitu merupakan digitasi dari bangunannya. Lalu yang warna hijau merupakan digitasi dari RTH-nya. Lalu untuk metode penelitiannya, pengumpulan data dilakukan pada 2 lokasi RTH terpilih di wilayah perkotaan. Lalu pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer, yaitu dengan cara observasi lapangan, dengan mengatasi sekeliling wilayah, manfaat RTH, dan menghitung jumlah RTH di Kelurahan Lebak Siliwangi dan melihat penggunaan lahan RTH di Kelurahan Lebak Siliwangi. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Yasmin Murtaza. Secara fungsi ekologis, RTH pada 2 titik lokasi pengamatan ini memiliki karakteristik desain vegetasi yang sangat baik. Seluruh kriteria dalam fungsi ekologis berhasil dipenuhi. Keunggulan dari fungsi ekologis RTH ini yaitu ketersediaannya area alami atau natural yang mempertahankan vegetasi asli sepadan sungai, yaitu beberapa diantaranya adalah pohon hutan. Dilihat dari fungsi sosial RTH, Teras Cikapundung dan Taman Babakan Siliwangi banyak digunakan sebagai tempat berkumpul, komunikasi, interaksi warga sekitar, tempat rekreasi, serta tempat bermain bagi anak-anak. Namun untuk fasilitas olahraga di Teras Cikapundung tidak tersedia pada RTH ini, sedangkan di Taman Babakan Siliwangi terdapat sebuah lapangan untuk masyarakat setempat berolahraga dan terdapat interaksi pengunjung dengan 2 titik pengamatan tersebut, Sungai Cikapundung dan Taman Babakan Siliwangi, yaitu dengan desain amphitheater dan area duduk yang lanjut. Next. Nah, jadi di sini ada cara kita menghitung jumlah kebutuhan RTH-nya. Ini merupakan jumlah kebutuhan pohon yang ada di Kelurahan Lebak Siliwangi dengan menggunakan komisi jumlah penduduk kali standar O2 dibagi luas kali 1 pohon. Jadi untuk kesimpulan dari
tugas besar ini kita menyimpulkan pada hasil pengamatan pada 2 titik lokasi pengamatan ini terkait pemenuhan fungsi ekologis, sepadan sungai dipertahankan area alaminya agar untuk habitat satwa dapat terjaga, namun dapat dipadukan dengan area buatan berupa penguat untuk mencegah erosi dan sedimentasi sungai. Dan yang kedua, kesimpulan terkait pemenuhan fungsi sosial badan sungai atau perpohonan yang tersusun rapi dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik pengunjung, yaitu dengan cara mendesain area duduk menghadapi sungai dan menghadapi ke RTH, mendesain area sirkulasi, serta di Taman Babakan Siliwangi dibangunnya kafe untuk pengunjung bersantai. Lalu berdasarkan perhitungan diketahui bahwa jumlah kebutuhan RTH-nya yaitu sebesar 1.547 hektar. Lalu jumlah kebutuhan pohon besarnya yaitu 1 pohon. Lalu kebutuhan pohon sedangnya itu ada 1 dan jumlah kebutuhan pohon kecilnya ada 5. Jadi berarti masih dibutuhkan ruang terbuka hijau lagi di Kelurahan Lebak Siliwangi agar udara semakin bersih dan mencegah longsor dan banjir. Saran yang kita ambil yaitu menurut kami menyarankan untuk memperbanyak taman lagi di wilayah studi, yaitu Babakan Siliwangi. Lalu juga ditambahkan trotoar atau pinggir jalan agar ada yang dapat menyerap polusi-polusi yang ada di jalanan karena kendaraan bermotor. Lalu juga tanaman di taman yang sudah ada hendaknya diperbanyak dan dirawat agar tetap asri dan terawat, sehingga tetap menarik secara estetika tetapi juga bermanfaat bagi lingkungan. Ini merupakan beberapa foto-foto dokumentasi ketika kegiatan survei kelompok kami. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tazkiyah Salsadila dengan NPM 20157 dan rekan saya Alfian Samuel Rifki dengan NPM 20121 akan mempresentasikan tugas besar kami dengan judul Analisis Sistem Informasi Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung. Yang selanjutnya lanjut. Baik, yang pertama di sini ada sistem informasi desa. Sistem informasi desa adalah bagian tak terpisahkan dalam implementasi Undang-Undang Desa dalam bagian ketiga UU Desa pasal 86 tentang sistem informasi pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Jelas disebutkan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Sistem informasi desa ini merupakan fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia yang dalamnya meliputi informasi tentang data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan yang dikelola oleh pemerintahan desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan. Selanjutnya ada manfaat sistem informasi desa. Yang pertama, mempercepat pengelolaan data desa. Yang kedua, mempercepat pelayanan desa. Yang ketiga, transparansi pemerintah desa. Yang keempat, memanfaatkan data desa. Selanjutnya ada gambaran umum wilayah Kelurahan Babakan Surabaya. Lokasi: Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Letak geografis berada pada koordinat 66 derajat 54 menit 00 detik sampai 65 derajat 7 menit 00 detik lintang selatan dan 107 derajat 38 menit 24 detik sampai 107 derajat 40 menit 12 detik bujur timur. Luas wilayahnya 0,71 km persegi. Terdiri dari 15 RW dan 101 RT. Batas wilayahnya sebelah utara Kecamatan Cibenying Kidul, sebelah timur Kelurahan Cicahem dan Kecamatan Antapani,
sebelah barat Kecamatan Batu Nunggal, sebelah selatan Kelurahan Babakan Sari. Jumlah penduduknya yaitu 21.297 jiwa yang terdiri dari 9.410 jiwa laki-laki dan 11.881 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarganya 4.667 kakak. Selanjutnya ada sarana dan prasarana Kelurahan Babakan Surabaya. Yang pertama sarana pemerintahan, yang kedua sarana pendidikan, yang ketiga sarana kesehatan, yang keempat sarana transportasi, yang kelima sarana peribadatan. Baik, yang selanjutnya itu ada metode analisis. Yang pertama di sini kami menggunakan metode analisis dengan survei instansi. Lalu yang kedua, kami menggunakan data dari survei primer dan juga survei sekunder. Lalu yang ketiga, kami juga menggunakan analisis citra satelit. Lalu setelah menganalisis menggunakan citra satelit, kami menggunakan pengolahan data di ArcGIS, sehingga nantinya menghasilkan output. Hasil outputnya, di sini kami menghasilkan peta administrasi wilayah mengenai sistem informasi desa, lalu ada data persil bangunan, lalu ada video, dan tambahan ada paper dan juga PPT. Yang selanjutnya ini ada peta sistem informasi desa. Di peta tersebut menggambarkan peta batas RT dan RW Kelurahan Babakan Surabaya yang dibedakan berdasarkan blok-blok warna per masing-masing RW-nya. Yang selanjutnya ini ada peta sistem informasi desa yang kedua, yaitu peta batas RT dan RW juga, namun dilengkapi dengan titik-titik yang menunjukkan sarana dan prasarana kelurahan. Lalu peta yang selanjutnya ini peta batas RT dan RW yang dilengkapi dengan tutupan lahannya seperti bangunan dan juga RTH. Yang selanjutnya ini ada data persil bangunan yang kami input dalam atribut tabel di ArcGIS yang meliputi rukun warga, rukun tetangga, keterangan bangunan, nama-nama jalan, kelurahan, kecamatan, hingga kotanya. Berdasarkan penelitian ini, dapat kami simpulkan bahwa sistem informasi desa ini mempermudah kita dalam proses pemetaan suatu wilayah. Dengan output berupa peta, ini dapat lebih mudah dipahami oleh banyak kalangan. Ditambah dengan kreasi pembuatan peta dan penggunaan warna yang berbeda dalam setiap simbol juga memudahkan kita untuk melihat dan membedakan batas-batas wilayah administrasinya dengan baik. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan tentang hasil kerja kami berdua, yaitu tentang analisis persebaran perdagangan dan jasa di Kecamatan Bandung Wetan. Anggota kelompok yang pertama ada saya sendiri, Dafa Fabian Sipanto dengan NPM 10070320148. Dilanjut dengan rekan saya yaitu Zain Fadel Kananda dengan NPM 10070320149. Daftar isi dari pemaparan kami yaitu pertama ada pendahuluan, yang kedua ada ruang lingkup wilayah, yang ketiga ada output. Yang pertama pendahuluan. Kota Bandung merupakan ibu kota provinsi Jawa Barat. Sebagai salah satu ibu kota provinsi dan kota bersejarah, Kota Bandung memiliki daya tariknya tersendiri di mata para pengunjung.
Dalam hal ini, salah satu hal yang menjadi daya tariknya adalah perdagangan dan jasa. Menurut Badan Pusat Statistika, perdagangan adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau PPT-nya nggak pindah ya, Deva? Gimana, Pak? PPT-nya masih halaman pertama. Oh. Udah pindah, Pak. Oke, lanjut. Baik, diulang ya. Menurut Badan Pusat Statistika, perdagangan adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Selanjutnya, jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya bersifat intangible atau tidak berwujud fisik dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Produksi jasa bisa berkaitan dengan produk fisik atau sebaliknya. Selanjutnya ada ruang lingkup wilayah yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Zain Fadel. Silakan. Baik, untuk ruang lingkup wilayah ini ada di Kecamatan Bandung Wetan. Untuk administrasi Kecamatan Bandung Wetan ini di bagian utaranya ada Kecamatan Togong, lalu di bagian timur ada Kecamatan Cibenying, dan lalu di bagian barat ada Kecamatan Cibenying. Boleh di next. Untuk outputnya sendiri kita data ada dibagi ke dalam dua bagian, yaitu perdagangan dan jasa. Untuk perdagangannya sendiri ada pasar induk dan minimarket. Data-data ini didapatkan oleh dari BPS sendiri di tahun 2019. Data terakhir yang didapat. Halo. Lalu untuk data jasanya juga kita dapatkan dari data BPS sendiri, dan data juga masih sama, data BPS-nya di tahun 2019. Langsung di-scroll aja ke petanya. Nah, untuk outputnya sendiri kita ada tentang pembagian dari perdagangan dan jasa, kita bagi ke dua kelompok, dan lalu untuk sisanya ada bangunan ini rata-rata terdiri atas rumah-rumah atau perumahan atau kriteria di luar dari perdagangan dan jasa. Mungkin hanya ini dari kelompok kita. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goblok.